Wah, luar biasa. Jadi gini, okay. ada cerita yang mungkin sedikit dalam ya, Pak. Yeah. Oke. Itu kenapa muncul pas bentang Jawa Dongo Dinongo Pangestune, karena itu. Ini momen yang pas gitu. Ya kita di jalan kita nggak tahu kan. Di jalan kita nggak tahu. Ya karena aku senangnya sepedaan jarak jauh. Terus kayak ini momen yang tepat untuk aku. Halo Bang, balik lagi bersama gue Iggy di Gaya Berkendara ya kan. Ini tamu spesial gue, pasti semua udah tahu siapa dia ya kan. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe dulu dan bagi yang belum bisa kita di Gaya Berkendara sebelumnya, bumper dulu. Halo Om Jeff, kenalan dulu ya. Aduh, ini figur yang memang banget gue pengen ada di Gaya Berkendara ya kan. Mau dengar figurnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Banyak yang terinspirasi oleh sosok Om Jeff. Karena apa itu? Nah, karena apa itu saya kurang tahu. Mungkin sosoknya udah kuat Om. Apalagi di dalam dunia perultraan duniawi, pergoesan duniawi ya. Bahkan banyak yang kita nggak tahu nih. Request tuh masuk ke saya, tolong dong interview. Karena orang mau tahu figur seperti apa, karena belum pernah ngomong atau berkomunikasi atau apa kan. Taunya di sepeda gini fotonya, ya kan? Atau iya, apalagi cerita Ring of Java, Bentang Jawa ya kan, Bentang Jawa. Nah, di balik cerita itu, ceritain dong. Jadi aku dari kecil aku udah senang olahraga. Almarhum bapakku tuh memang basicnya dia olahraga, tapi olahraganya dia tuh ada dua, sepak bola sama sepedaan. Oke. Waktu itu karena berhubung almarhum bapak juga pelatih sepak bola kan, terus aku diarahin ke sepak bola, nggak bisa. Nggak masuk. Terus habis itu aku lari. Tetap nggak masuk. Terus badminton. Nggak masuk juga. Terus renang. Nggak masuk juga. Terus tapi nggak nyerah ya? Nggak nyerah. Terus olahraga terus. Udahlah, aku sepedaan aja dah. Gitu. Sepedaan. Oh gitu. Habis itu sepedaan, terus mikir gini. Sepedaan tuh kayaknya aku nggak harus nggak harus keluar waktu yang banyak. Aku bisa sepedaan kemana-mana gitu kan. Waktu masih kecil ya. Iya benar. Terus habis itu diarahin sama bapak itu diikutkan sama tim. Umur berapa itu? Itu umur 10 tahun. 10 tahun. Ikut tim itu ya, ikut tim sepeda ya. Oke. Ada basisnya di Solo, ada dulu lah. Itu tim pemerintah gitu. Oke. Terus itu mulai tertarik apa segala macam. Nemuin nih, ini sepeda nih. Ini kayaknya aku dapat nih, gitu. Yang awalnya hobi, gitu kan, terus akhirnya jadi prestasi. Tapi langsung udah kompetisi berarti kan itu? Mulai kelas 6 SD. Oh, 6 SD udah kompetisi? SD. Dari yang tadi 10 terus akhirnya ke 10 kan kelas berapa ya? Kelas 4 atau 5? Iya, 4-5. Terus habis itu mau masuk ke SMP itu aku udah mulai kompetisi. Kompetisi yang bener-bener kompetisi nasional. Oke, bener-bener kompetisi. Luar biasa. Dulu itu nggak kayak sekarang. Dulu itu kan bedanya apa tuh? Dulu itu nggak ada kelas umur. Sekarang kan ada prayut, usia dini, terus sekarang main youth, terus apa-apa segala. Dulu campur. Dulu itu cuman patokannya main youth. Batasannya main youth itu? 16 mau ke 17. Jadi under itu. Berarti gabung sama yang lebih tua 16-17 dong? Jadi waktu umur 12 tuh udah lawanku udah yang 15, 16 gitu-gitu. Paling kecil sendiri. Kalau sekarang kan udah enak. Maksudnya udah enak tuh secara regenerasi udah karena ada usia dini, ada prayut, bla bla segala macam lah. Kalau dulu nggak ada, masih semua yang penting batasannya di main youth. Dulu di main youth menang dong. Waktu masih hitungannya kayak sekarang usia dini udah bisa ngimbangin yang main youth sesuai porsinya ya. Terus sebelum masuk bener-bener usia main youth udah juara. Itu udah juara. Terus aku mikir, wah berarti aku ada kesempatan kalau misalnya suatu saat nanti aku udah bener-bener golden age di usia main youth, berarti mungkin aku prestasinya harus lebih benar. Mulai dari situ terus aku dapat uang pembinaan kan, dari situ aku mikir gini, usia segini aku udah bisa beli sepatu sendiri gitu misalnya. Asik, iya benar. Sepatu sekolah ya. Iya. Gitu. Terus akhirnya mikir gini,
Wah, berarti kalau suatu saat nanti aku udah naik kelas, udah naik prestasinya, mungkin aku bisa mencukupi keseharianku. Dalam artian kata misalnya aku udah ada uang jajan sendiri Tanpa orang tua tanpa ngasih. orang tua ngasih gitu. Bagus. Jadi kalau dibilang mandiri, alhamdulillah lah sampai di titik sekarang itu ya dari SD mau ke SMP itu aku udah mandiri. Tapi terus tuh nggak berhenti prestasi. Nggak berhenti. Terus continue atlet terus. Disiplinnya atlet. Disiplinnya atlet. Tidur, makan atlet. Atlet. Itu tekanan kan. Masih muda orang main. Ya kan sorry nih, main nongkrong, apalagi SMA kita nongkrong. Nah, Mas sudah tidur jam segitu. Tidur bener-bener waktu bener ya, jam 8, jam 9, terus bangun subuh, habis subuhan, terus udah latihan segala macam sebelum berangkat sekolah ya. Gila, luar biasa. Karena aku mikir gini Mas, aku dapat sesuatu dari situ. Aku dapat, kalau aku prestasi aku dapat uang nih gitu. Oh, motivasinya itu. Aku bisa jajan tanpa aku harus minta sama orang tua. Luar. Gitu. Keren banget. Sesimpel itu ya sebenarnya ya. Iya. Sesimpel itu. Keren banget. Terus? Karena aku ngelihat gini, ya kondisi orang tua, aku nggak mau membebani mereka meskipun ya orang tua pasti ngasih itu udah pasti ya. Tapi kan aku mikir gini, wah kalau aku bisa membantu orang tua jatuhnya kan? Paling nggak mereka bangga lah dengan pencapaian anaknya karena anaknya udah prestasi ya. Poin penting lah gitu buat orang tua akhirnya mamer kene nggone kanca-kanca. Iya Itu benar. kan iya kan, bener kan? Iyalah, bener lah. Bangganya kan mungkin di situ. Bangga untuk dikasih sesuatu, ngomongin uang kan nggak mungkin, belum mampu untuk hal itu toh. Setidaknya aku masih bisa jajan sendiri, pengen beli apa sendiri, itu udah bentuk mandiriku gitu. Luar biasa. Gitu sih. Nggak nyangka ya, Iya. umur segitu ternyata dari umur segitu ya. Umur 12, 13 ya. Terus di tingkat nasional sampai. Nasional, ya pokoknya nasional terus sih, balapannya nasional terus. Bukan lagi ngomongin Tarakam ya. Iya. Udah nasional terus. Serem. Tuh kayaknya banyak yang nggak tahu tuh. Iya banyak yang nggak tahu karena zaman dulu kan mungkin media terus apa segala macam kan kayak jadi sekarang kan ya. Istilahnya sekarang nih ya. Istilahnya wong pengen wangun ki gampang. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Asal circle-nya wangun gampang. Iya. Iya kan? Benar. Wangun kuwi bukan saka busono, tapi wangun kuwi tentang tata cara. Oke, ini teksnya gue kasih di sini bagi yang nggak ngerti ya kan. Itu benar. Ya, keren itu bukan tentang cara kamu berpakaian, tapi Iya. cara kamu menempatkan diri untuk orang lain dan bermanfaat itu seperti itu. Ya kan, kalau busono ya ya cara berpakaian itu kan bisa ditiru apa segala macam, tapi tentang cara kita menghargai orang lain, terus cara kita untuk menyampaikan sesuatu yang sesuai kapasitas kita itu kan nggak semuanya orang bisa. Iya. Ya kan. Itu Dan benar. Itu, ya wangun gitu bukan tentang busono tapi tentang tata cara. Asik. Itu benar. Bener kan? Tapi banyak orang yang tidak menyadari itu atau lupa. Wangunnya instan aja, Ya. udah pokoknya aku keren dilihat orang, pencapaian bla 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 udah selesai gitu. Tapi kan pencapaian sejauh mana untuk bisa mengurupi yang lain tuh loh ya. Jadi kan kenapa urup putu urip atau urip putu urup gitu kan. Jadi nggak cuma sebatas kita menghidupkan diri kita sendiri, itu bermanfaat untuk orang lain. Seperti apa Iya. gitu kan. Benar. Bijaksana banget. Iya. Opo. Luar biasa ya. Terakhir di tim nasional Balapan skala nasional. Iya. Umur berapa? Berapa tahun yang lalu? Alah, baru tahun ini. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Kok dari sorry nih, kan disiplinnya beda. Atlet ya kan. Terus akhirnya gue mau ultra nih. Itu yang menginspirasi ya gimana ceritanya? Bosan dengan rutinitas apa ya, latihan atlet gitu kan biasanya kalau latihan atlet kan pagi jam berapa sampai jam berapa, ngomongin intensitas, ngomongin volume, ngomongin program strength, conditioning, bla bla segala macam lah. Tuh dengernya juga stres. Iya, stres kan. Terus aku mikir gini, kayaknya pola ini agak sedikit aku geser, sepedaan jarak jauh, terus aku bisa foto, aku bisa bikin narasi lewat jurnal apa segala macam, sepertinya lebih seru dan bisa dinikmatin banyak orang gitu. Ultra terus dari berapa ya, dari aku tuh dari sekitar 2015 yang lalu. Udah sepedaan jarak jauh 8 tahun yang lalu. Iya. Jadi kayak Solo, Jakarta PP gitu, atau Solo Bandung PP, atau Solo Malang PP, Solo Bali PP, gitulah. Dan benar di situ nemu Sesuatu yang beda, yang mungkin secara nilai jual
ada di situ. Nilai jual dalam artian kata orang-orang jadi tertarik atau orang jadi penasaran. Itu Orang penasaran sih. penasaran kan? Iya, Penasaran benar. kan? Ya akhirnya di titik sekarang gitu. Kenapa nggak ikut Bentang Jawa yang pertama? Karena pas Bentang Jawa pertama itu aku habis selesai Ring of Java. Oh iya. Karena ya jadi kayak jalan yang udah tak lewatin terus tiba-tiba tak lewatin lagi. Ngopo? Oh, ngapain ya kan? Kalau orang Jawa bilang tuh kayak kurang gawean tuh. Iya benar. Bener kan? Iya, Kurang kerjaan benar. kan, ngopo gitu. Itu sih salah satunya kenapa aku nggak ikut yang pertama. Iya. Tuh. Yang kedua Ditunggu banget loh yang kedua padahal. iya, yang kedua ada banyak faktor. Banyak Nggak faktor. usah disebutin lah, banyak faktor. itu. Oke. Akhirnya bisa ikut yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga tuh karena gini, yang satu aku nggak bisa ikut, yang kedua aku juga nggak bisa ikut. Kayak yang ketiga itu momennya pas. Maksudnya ngomongin pas tuh itu sebelum bapak sama ibu nggak ada ya. Oke. Sebelum bapak ibu nggak ada itu, aku udah pesen ke mereka kalau Pak, Bu, aku nanti Bentang Jawa yang dari ujung ke ujung, port-port tuh aku pengen ikut gitu. Sebenarnya karena gini, aku tuh nggak tahu ulang tahun bapak sama ibu tuh, karena aku nggak pernah ngeliatin KTP atau apa gitu ya. Nggak pernah ada perayaan sebelumnya? Nggak pernah, Oh, nggak pernah. Oke. Karena ya bapak sama ibu tuh ternyata dia punya sakit ya, riwayat sakit jantung sama paru-paru. Terus dia kan sering nganterin mereka kan, terus otomatis daftarin gitu kan, tahu ulang tahunnya mereka. Nah, jadi tahu aku 30 tahun aku belum pernah ngerayain ulang tahun gitu. Itu Gitu. luar biasa, beda sih itu kok bisa ya? Iya gitu kan. Terus aku mikir gini, aku punya ikhlasku ya, punya ikhlasku. Pokoknya nanti pas Bentang Jawa aku pengen bawa ini sebagai kado ulang tahun buat bapak sama ibu karena mereka berdekatan. Oh, berdekatan Gitu. Oke. Juli sama Agustus. Oh, udah sebulan. Ulang tahunnya gitu. Oh, dalam artinya ya? Terus, nah ternyata nggak ya, punya harapan itu segala macam. Ternyata 2022 tanggal 24 November itu bapakku dipanggil sama Oke. itu karena dadakan ya sakit karena jantung kan kita nggak tahu ya. Di situ ya masih kacau ya karena aku juga anak tunggal kacau. ya. Oh, anak tunggal. Wah, kacau. Anak tunggal. Jadi ancer aku sekarang. Jadi ancer. Terus habis itu kan ya karena ibu juga udah udah pensiun ya, masih pensiun dari pekerjaan ya. Oke. Nah setelah bapak nggak ada itu kondisi ibu ternyata nggak baik, nggak stabil gitu. Terus nganterin terus, kontrol apa segala macam. Jadi aku ngerasa makin deket banget sama ibu waktu itu. Terus habis itu ibu tuh sering bilang sama aku gini, kamu masih muda, pokoknya kamu harus terus berjalan lah ya, kamu harus produktif, kamu harus jadi sesuatu yang paling nggak kamu bisa mencukupi dirimu sendiri sama mencukupi keluarga dalam hal ini kan karena ibu ya. Iya. Terus ya momennya ya pas lah Iya. gitu. Terus pokoknya kita saling tunggu tinongo pangestune. Oke. Itu kenapa muncul pas Bentang Jawa tunggu tinongo pangestune karena itu. Oh. Ibu sering bilang kayak gitu ke aku. Bapakmu udah nggak ada, yo adewe saling tunggu tinongo pangestune ya. Kowe mangestune ibu, kamu doain ibu ngei pangestu nggo kowe. Oke. Kamu doain ibu, ya aku ngasih restuku buat kamu gitu. Iya. Apapun keadaannya ya, yang Iya. penting positif ya. Iya. Gitu. Terus pokoknya ya wong urip ki ya kudu urup, ora mung sebatas urip pantok. Nek urip pantok tanduran disirami urip. Iya. Gitu kan. Terus piye carane iso bermanfaat nggo wong liya ki ya karena saiki kan uripmu gara-gara kowe karo ibu. Ya udah pokoknya kamu harus ya melakukan sebagaimana wajibmu sebagai anak dan aku sebagai ibu wajibnya sebagai ibu adalah merestui. Itu kenapa donga dinongko pangestune itu sebenarnya. Itu tuh. Itu. Dari situ Gitu. ceritanya di balik itu. Terus kan di situ banyak banget elemen-elemennya yang Ya. masuk. Dan waktu itu kan aku ada salah satu teman pasti pada paham ya Gary kan. Ya. Terus akhirnya kamu bisa gambar apa segala macam gitu. Nah terus habis itu banyak elemen-elemen yang masuk ke situ. Salah satunya
bunga melati. Aku menyebutnya ini bunga melati karena bunga melati itu lambang kesederhanaan, ketulusan yang aku bawa, ketulusan dari bapak sama ibuku sampai aku kenapa memutuskan untuk bentang Jawa ya karena ada janji yang sebelum bapak sama ibu nggak ada, aku janji pengen ini kado spesial gitu. Dan ternyata spesial sekali. Iya, spesial sekali. Dan setiap kayuhan dalam berarti ya bentang Jawa. Ya, karena dimaknai ya. Karena dimaknai itu sebagai doa ya, sebagai doa. Ya, meskipun doa kan bisa kapan aja, kapan waktu, kapan aja. Ya, aku ngerasa ini momen yang pas gitu. Ya, kita di jalan kita nggak tahu kan. Kita di jalan kita nggak tahu. Ya karena aku senangnya sepedaan jarak jauh. Terus kayak ini momen yang tepat untuk aku menyikapi acara ini sebagai bentuk doaku gitu, untuk orang tua. Gitu, makanya sebelum aku bentang Jawa karena sebelum bentang Jawa itu bertepatan dengan 2 hari sebelum aku berangkat bentang Jawa dan start itu 40 harinya ibu. Wah, luar biasa. Jadi gini, ada cerita yang mungkin sedikit dalam ya, Pak. Ibu itu nggak ada Juli tanggal 1 pas malam minggu itu. Pasan terakhir gitu pas aku ngobrol sama ibu sebelum aku berangkat kerja. Bu, pokoknya nanti bentang Jawa ibu harus sembuh ya gitu. Karena udah sebulan lagi habis ini bentang Jawa, ibu gini janji sama ya pokoknya ibu nanti janji sembuh biar kamu nggak pikiran. Sembuhnya artinya beda, ya kan beda, merinding. Itu pas hari Sabtu aku foto sama ibu, ini relate banget. Aku sebelum berangkat kerja, dan aku biasanya berangkat kerja itu selalu duluan. Maksudnya kalau aku udah beresin kerjaan rumah segala macam, beli sarapan dan lain-lain gitu, aku baru berangkat. Karena maksudnya aku pengen agak santai di toko, apa kadang nemuin teman-teman dulu karena tiap hari kadang kan jarang aku ketemu teman-teman karena habis kerja pulang, berangkat kerja langsung gitu. Bu, aku berangkat kerja, kamu baik-baik ya di rumah. Janji toh sebulan lagi kan bentang Jawa kamu harus sembuh. Iya ibu janji. Udah yuk foto dulu. Foto nih. Kayak apa aja foto. Oh berarti foto tumben tuh foto. Foto tumben. Oke. Pas itu Sabtu. Foto kan jebret. Senyum toh. Nah, aku mau berangkat kerja masa kamu foto kayak gini toh bu. Malu itu loh dilihatin orang-orang gitu toh. Kenapa malu sama anak yuk malu. Pas ibu di kursi roda, aku di bawah kan. Dia foto, senyum, ngambil 3 jepretan gitu, jepret. Udah aku berangkat ya, bener lo ya, sehat lo, tak tinggal kerja. Nanti aku pulang kerja aku langsung balik. Kalaupun telat, berarti aku ada kerjaan lembur gitu. Ya wes berangkat hati-hati. Nggak tahu pas hari itu tuh kayak ngerasa apa gitu. Ada yang beda lah. Ada yang beda. Terus ternyata pas momen hari Sabtu itu aku dapat undangan, temanku buka tempat coffee shop gitu ya. Aku harus datang. Paling nggak, iyalah. Store muka. Kalau misalnya aku pulang telat, biasanya aku GoFoodin dulu ya. Aku GoFoodin, pesenin makan apa segala macam. Ini kok mbaknya yang GoFoodnya kok nggak telepon. Habis itu aku kan udah ini nyampe belum sih, track gitu tuh. Terus tiba-tiba ada telepon. Ternyata adik iparnya ibu. Halo, kamu di mana no? Bisa pulang nggak? Lah kenapa no? Ini ada sesuatu. Apa no? Udah ngomong aja. Gitu. Ibu nggak bangun-bangun. Udah pikiran udah. Ibu nggak bangun-bangun tuh aku udah, karena ibu nggak biasanya maghrib itu tidur. Nggak biasanya, nggak pernah maghrib itu tidur. Tidurnya itu setelah makan, karena yang aku udah bawain gitu. Terus habis makan dia tidur. Wah, pikiranku udah kacau kan, udah keringet dingin itu udah. Ya aku pulang dulu. Kenapa? Nggak apa-apa. Udah pulang karena aku buru-buru kan. Terus habis itu di pertengahan jalan gitu aku ditelepon sama sama kakakku. Kakak apa ya? Anaknya Pak Adi itu apa ya namanya? Sepupu ya? Gitu di telepon. Kamu di mana nih? Aku pulang. Piye. Kalau misalnya urgent ngomong aja, jangan kayak gini. Aku jadi bingung sih ngapain terus. Harus pulang. Mbah Mi itu dibangunin dari tadi udah nggak respon. Wah, udah ngebut tuh aku naik Vespa ngebut, Vespa 2 tak lagi kan. Wah, seberapa ngebutnya ya?
nabrak aku. Nabrak? Mobil. Karena Ya Allah. dia mau belok enggak gitu loh. Tapi udah nyalain sen gitu kan. Tapi nggak belok. Wah, aku dari belakang. Ya Allah. Wah, tuh bodo amat lah, udah langsung tak gas sampai rumah, tahu nggak? Udah rame, Mas. Sampai rumah tuh udah rame, udah ada yang nyiapin itu kan mau dimandiin. Iya. Wah rasanya. Aku sampai teras ya, sampai teras tuh aku belum nyetan dari motor. Mbakku yang telepon tadi toh, dia keluar gini, set. Keluar tapi nggak nyapa aku, dia lagi ngobrol sama telepon gitu toh. Ini yang nyiapin pemakaman siapa? Wah, aku belum masuk kamar, Ya Allah. udah belum masuk rumah. Udah kan, nggak habis gimana aku. Tanggal 1 Juli inget banget aku, hari Sabtu. Gitu kan. Terus habis itu, udah ibu udah ditutupin sama itu ya, kain ya, jarik gitu kan, kalau wong Jawa bilang jarik, tutupin jarik. Waduh, tadi aku, pesan terakhir ya, pesan terakhir ibu harus sembuh, dan dia terus jadi, kenapa dia menuntaskan janjinya untuk sembuh tapi dengan cara yang lain gitu loh. Waktu bilang sembuh berarti Mas nggak tahu dia bilang sembuhnya, cuman bilang artinya itu. Ya, waktu itu kan aku mikir, oh ya berarti ibu waktu itu ya, ibu berusaha tanggung jawab untuk sembuh biar aku nggak kepikiran tentang Jawa. Terus ternyata ibu menepatin janji tapi dengan keadaan yang beda. Ya, itu aku rasanya, wah. Itu 1 Juli. 1 Juli. Tentang Jawa. Tentang Jawa kan Agustus. Masih mau ikut? Apa? Waktu itu karena aku merasa aku berjanji pengen, udahlah gitu, doa-doa yang kemarin aku pengen panjatkan istilahnya kan untuk ulang tahunnya ibu sama bapak gitu kan. Iya. Udah, terus pokoknya aku bentang Jawa harus ikut, harus selesai, aku harus finish, nggak mau tahu gimana itu caranya gitu. Udah waktu itu. Tapi pikiran kan ya jadi kayak bergabung kan lama maksudnya. Iya, bergabung lama, seminggu 2 minggu tuh aku masih nangis terus aja Barrio karena rumah sepi toh Mas, rumah sepi dengan segala macamnya gitu kan. Terus dilalah pas ibu nggak ada, terus sebelum bentang Jawa itu kan 40 harian ya. Iya. Pas banget sebelum aku berangkat bentang Jawa. 2 hari sebelum aku berangkat bentang Jawa itu 40 hari. 40 harian. Aku nggak mau menyangkut-nyangkutkan apa kayak. Iya, ngerti. Ya. Semesta seberencana ini sih gitu. Aku ya Allah Bu. Berarti nggak ada latihan? Nggak ada latihan, sama sekali nggak ada latihan. Nggak ada latihan juara 3 ya? Nggak ada latihan, bener-bener latihan yang bener. Iya, latihan yang benar. Nggak ada sama sekali. Saya juga dengar itu Mas katanya nggak ada latihan. Nggak ada latihan sama sekali. Untuk aku balik di posisi yang kayak aku harus menuntaskan apa yang udah aku mulai gitu kan. Apa kejadian apa di Bentang Jawa yang ngerasa ibu deket gitu? Ya kayak apa ya, aku mikir aku nggak pernah latihan, apa ya bisa gitu kan, masih karena kondisi panas. Segala macam gitu kan, masih kan PR juga tuh Mas. Parah, PR banget. Nah, terus ya aku udah kayak udah janji gitu ya, meskipun ini bentuknya doa dalam kayuhan lah misalnya ya, ini bentuk media aku untuk menyampaikan sesuatu tuh lewat ini. Ya udah aku harus selesaikan gitu. Minimal selesaikan menikmati perjalanan. Ya, nggak ngoyo kan waktu itu nggak ngoyo. Hari pertama terus ketemu malam pertama ya itu. Iya. Masuk angin Mas aku. Masuk angin. Oh. Karena demam ya nggak? Demam nggak mual ya. Oke. Karena satu gini, nggak pernah latihan. Terus cuacanya kalau malam dingin pol. Parah. Terus kalau siang panas pol. Iya. Wah, kacau kan Mas. Kacau. Kacau. Terus badan ya. Malam pertama lagi. Iya, wah ini piye nih? Masih 2-3 malam selanjutnya toh. Kalau nggak beres aku udah janji sama ibu. Udah janji sama ibu bapak gitu. Pokoknya ini kado. Kayak dijawab sendiri gitu loh, kayak Bu, nyuwun donga pangestune ya opah mamah kersane yang sukmo gitu toh. Pokoknya dirapal sendiri gitu toh. Aku ya butuh beres gitu. Dan beres. Luar biasa. Nomor 3 ya. Nomor 3 nggak ngoyo. Tenang aja. Nomor 3 dia nggak ngoyo. Dan nggak ada latihan. Tapi sampai sekarang masih kebas. Oh iya. Masih kebas. Dengar-dengar ya, kebas. Masih kebas. Semuanya ya. Semuanya ya. Semuanya. Nggak apa-apa. Nikmatin dulu. Nikmatin dulu. Nah sekarang gimana dunia pergowesan sekarang Om Jeff? Ada tanggapan nggak? Dari sisi apa nih?
ya sekarang kan ultra lagi bang bener naik. Apakah orang harus ke situ? Enggak sih. Tapi menurutku gini ya, mungkin awalnya mungkin aku nggak ngomongin newbie ataupun apa segala macam ya. Aku rasa semua punya kapasitas masing-masing. Benar. Jadi kalau ngomongin newbie kok sajai kok kayak senior banget gitu. Bener kan? Iya bener. Sepeda tuh nggak cuma ngomongin senior ataupun apalah. Sepedaan sama kok. Yang penting kan sepedaannya bukan sepedanya. Asik. Bener kan? Iya bener. Ya kalau misalnya bisa pakai sepeda bagus ya oke. Walaupun enggak ya wis nggak masalah. Ngomongin ultra nggak ultra itu kan balik lagi ke goalsnya masing-masing ya. Kalau misalnya orang pengen sepedaan jauh, pengen bangun cerita apa segala macem, ya nggak apa-apa. Dan tak rasa ngomongin cerita pun nggak harus ngomongin ultra, bener kan? Oke, iya benar. Berangkat kerja, commuting apa segala macem tuh ada ceritanya. Kalau misal diceritain kan, Ya, bener kan? Bener, bagus tuh. Bener kan? Dengan keriuhan Jakarta misalnya, ya bisa diceritain. Tergantung siapa yang nanti akan sepaham untuk mendengarkan ceritanya kan, berarti relate dengan keadaan gitu kan. Iya. Gitu kan. Wow, mikirnya banyak. Keren. Tuh denger tuh. Bener kan? Ya kan tuh yang commuting banyak banget. Iya. Teman saya juga. Pasti kan mereka commuting. punya cerita tersendiri. Iya. Dengan hiruk pikuk Jakarta seperti apa. Iya. Dan menurutku itu pantas untuk diceritakan. Iya benar. Bener kan? Pantas kan? Mungkin aku tinggal di daerah nggak merasakan kayak gitu. Iya. Karena mobilitas segala macam masih aman. Aku dailynya pakai motor. Iya. misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Di Jakarta mungkin jarak sekilo berasa 10 kilo untuk di daerah kan. Ya itu cerita teman-teman nggak apa-apa. Bener kan? Itu poin loh ya. Dan itu poin loh ya. Benar. Sesederhana itu kita pengen cerita sebenarnya. Iya. Nggak harus aku 1.500, nggak harus aku bintang Jawa. Apapun bisa diceritain. Iya. Selama itu memang ya keadaannya seperti itu gitu. Iya benar. Bener kan? Benar. Kayak sekarang Mas Iki sama teman-teman gaya berkendara. Asik kan? Iya bener kan? Bener kan? Itu kan karena Iya, memang kita bertemu dari sepeda. Iya benar. Bener kan? Benar. Terus akhirnya kita bisa ngobrol. Iya. Terus akhirnya kalau wong Jawa ngomong bisa ngonceki aku gitu kan. Iya. Tahu nggak ngonceki itu apa? Apa? Mengupas. Mengupas. Bener kan? Mengupas aku kayak ular ya, mengupas. Kenapa tiba-tiba tangannya begini? Mengupas ular bisa. Iya, Itu bisa. kan karena sepeda. Jadi tetap punya goals masing-masing. Iya benar. Bener kan? Benar. Dari berbagai macam sepeda ya kita harusnya menyatu ketemu ya kan. Begitu. Kopi teh podo, ada rodanya 2 kan sepedanya kan? Ya ada rodanya. Bener kan? Iya rodanya Iya kan? 2. Iya kan? Nggak harus. Ada sadelnya kan? Ada. Iya, Aman. berarti Aman. nggak etis kalau kita ngomongin mengkotak-kotakan gitu ya. Bener nggak sih? Bener. So, sejauh ini sepeda itu mengkotak-kotakan nggak secara komunitas ya? Tergantung. Kenapa aku jadi yang nanya ya? Kan aku harusnya yang nanya Iya ya? juga ya. Bener kan? Iya juga. Nggak, Ya, kalau misalnya di kan kota kecil seperti Jogja tuh saya lihat kayak kok nyatu banget gitu. Apalagi soalnya saya ikut JPLR kan. Semua selis pada tinggi apa itu barengan bur. Pengalamannya gimana? Gitu. Merasakan vibes di Jogja gitu. Oh luar biasa. Luar biasa ya. Pertama kali saya goes senyum happy kemarin tuh. Karena apa? Gue happy banget. Kok kenapa gue happy gitu loh? Euforianya. Ya? Euforianya. Kalau di Jakarta susah untuk nyatu. Karena gede. Karena gede. Karena kotanya gede kan. Belum pernah ke Solo kan? Udah. Tapi kan ikut acara. Nah, iya tuh. Belum yang acara gini. Belum. Kan, Belum. gitu. Nah, Solo lebih kecil lagi berarti kan? Lebih kecil Mungkin lagi. lebih lengket kayaknya. Harusnya ya. Ya ngomongin daerah kalau mau ngomongin neko-neko yang ngopo mas, iya. Ya, itu dia. Orang kotanya masih kecil dengan lingkup yang itu aja toh. Iya sih. Yang main motor mungkin juga main sepeda ataupun anu kan yang ngapain ketemu orang-orang itu doang, ya kan? Iya benar. Kalau di Jakarta mungkin kan luas ya. Luas. Jadi kalau mau ngerasain ini nggak ketemu lagi. Nggak ketemu. Iya kan? Nggak Kalau di bisa. sini ngerasain orang ketemu terus. Iya benar. Tahu? Oh iya Ngerasain orang tahu benar. nggak? Apa? Ngomongin orang. Ngomongin orang. Iya kan? Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Iya, kalau skenanya kecil gitu kan mau ngomongin orang juga ketemu lagi kan? Iya. Iya kan? Gak jauh-jauh loh bener. Gak jauh-jauh kan ngomongin orang kan? Iya benar. Bener kan? Iya benar. Manusia lah ya. Iya manusia. Iya Nah, manusia. jadi gini. Kalau pengen ngomongin seru itu ngomongin yang saru. Oke. Kalau pengen ngomongin sesuatu yang wah itu ngomongin yang jorok-jorok aja. Jorok Iya. kan bisa berarti lain. Iya benar. Iya. Nah, berarti negatif aja. Bener kan? Iya benar mas. Benar mas. Ya udah yang terakhir nih pesan-pesan buat
Ya, yang baru main sepeda, yang belum main sepeda, yang mau main sepeda, yang mau ultra, yang mau gravel, road bike apa? Aku jadi bingung masih tanya kayak gini. Ya pokoknya gini. Mulai aja dulu, sepedaan dulu, bangun komunikasi yang baik antar semuanya ya, antar semuanya baik itu pesepeda ataupun tidak pesepeda, karena akan ada sesuatu yang nanti bisa kita ambil dari poin-poin ketika kita bisa mengenal orang. Asik. Baik itu plus atau minus ya. Mantap. Iya, kalau ngomongin minus, ya kita ngomong kayak gini kan aku udah nggak suka gitu. Asik. Gitu kan? Asik. Bener kan? Gitu kan? Bener kan? Iya, Kalau aku cuma mau cari negatif. Iya, benar. Tapi kan kalau kita ngomongin positifnya kan gitu. Iya. Mas, gitu kan. Jadi tergantung fungsinya bersepeda itu mau ngomongin cari plusnya atau minusnya gitu aja. Oke. Iya kan? Benar. Itu ntar artiin sendiri lah ya. Iya, benar. Ntar. Lebih dalam soalnya. Iya kan? Berbeda tuh buat masing-masing orang berbeda tuh. Iya, tujuannya masing-masing. Iya benar. Makasih Om Jeff udah menginspirasi kita semua. Apalagi saya. Apalagi jujur saya ya kan. Terima kasih banget waktunya di Jogja diculik ya kan. Untuk berbicara di Gaya Berkendara, semoga vlog ini bermanfaat bagi Om di rumah yang mau bersepeda, yang mau naik motor, naik mobil terserah. Karena bersepeda soal asa dan rasa. Wih. Ingat, gaya itu keharusan, saya pilihan. Gaya berkendara. Gaya berkendara.